Terlebih dahulu untuk bersama-sama kita fahami apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari tahun lalu Anda mencoblos siapa, tetapi kita sebagai aparatur sipil negara harus berkomitmen menjalankan pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh presiden terpilih. Kita lihat misalnya bahwa presiden itu sudah meletakkan pedoman pembangunan nasional untuk 2020-2024. Visinya jelas, kita bisa lihat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Saya tidak perlu jelaskan misi presiden yang 9 ini, dan juga arahan presiden secara khusus. Saya ingin menyinggung apa yang sudah ditetapkan sebagai agenda pembangunan. Ini angka 7. 7 itu bagi kita umat Islam angka yang sangat unik, sangat istimewa ya. Langit bumi itu diciptakan sab'a samawat. Kelipatan-kelipatan 7 itu sab'a sanabil dan seterusnya. Sab'i baqaratin simanin. Ini 7 memang angka yang unik bagi kita ya. Saya tidak ingin teman-teman sekalian mencermati 7 ini semuanya. Lihat yang 4 saja, nomor 4 itu. Oh, salah satu agenda pembangunan nasional itu ada tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Mari kita garis bawahi nomor 4 ini. Ini ditetapkan karena ada latar belakangnya, ada kerangka fikirnya. Karena setelah dicermati bahwa bangsa kita ini ada beberapa isu strategis ya. Misalnya tentang melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan. Tentang pendidikan karakter. Kemudian peran keluarga yang masih dikatakan belum optimal. Rendahnya budaya, literasi, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Dan ada satu hal lagi, masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Lihat saja survei-survei oleh beberapa lembaga, kasus-kasus intoleransi itu semakin meningkat di era reformasi ini ya. Nah, oleh karena itu perlu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental itu gampangnya sebenarnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyir kata kuncinya. Nah, lalu kemudian ditetapkanlah arah kebijakan terkait dengan masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, maka harus ada upaya memperkuat moderasi beragama sebagai pondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Ini kebijakannya ini. Ya. Maka kemudian ditetapkanlah dalam Renstra kita itu, dalam RPJMN, ya, arah dan kebijakan dan strategi terkait dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini. Ini disebut PP, program prioritas ya. Ini terkait dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, ada 4 poin. Ada 4 program prioritas ya. Pertama, revolusi mental dan pembangunan ideologi Pancasila. Ini tentu ada BPIP ya. Lalu peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, ini ada Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud itu. Lalu PP3 lihat memperkuat moderasi beragama. Dan yang keempat, meningkatkan budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas. Maka kemudian muncul yang namanya BRIN sekarang itu. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, lihat PP3 ini. Ini tugasnya siapa ini? Kalau sudah terkait dengan agama, itu Kementerian Agama. Jadi pembangunan nasional di bidang agama, itu stressingnya pada memperkuat moderasi beragama. Lalu turunannya adalah KP, kegiatan prioritas. Di sini kita baca misalnya, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. KP3, penyelarasan relasi agama dan budaya.
KP4, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. KP5, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini semua yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau kita lihat alurnya, pembangunan nasional di bidang agama itu, yang muaranya nanti pada pengarus utamaan moderasi beragama, itu lihat dari prioritas nasionalnya, PN-nya, itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini PN-nya, prioritas nasional. Lalu PP-nya, program prioritasnya adalah memperkuat moderasi beragama. Ini saya ambil yang Kementerian Agama saja ini. Turunannya adalah KP. KP1, KP2, KP3, KP4, KP5. Nomor satunya itu lihat penguatan cara pandang dan sikap. Sikap dan praktik beragama jalan tengah. Ya, itu yang lalu kemudian KP1 ini diterjemahkan lagi melalui proyek prioritas nasional, ProPN. Ini dia nih. Nah, jadi begitu alurnya ya. Supaya kita paham terlebih dahulu ini. Tentang asal muasal mengapa sekarang ini selalu kita dengar moderasi beragama, moderasi beragama. Jadi ada sabab urudnya, ada sabab nuzulnya. Maka kemudian Kementerian Agama ketika menyusun Renstra 2020-2024, kita lihat visinya itu memang panjang sekali ini visi ya. Saya sendiri agak mengkritik juga visi ini susah diapa, yang panjang-panjang sebenarnya kalau visi itu ya. Jadi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju ke bawah. Ini visinya Presiden ini. Nah, yang Kementerian Agama lihat ada 6 kata kunci di sini. Profesional, andal, saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Moderat salah satunya nih. Maka visi ini ketika diterjemahkan dalam beberapa misi, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, ini juga menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Dan ini penguatan kualitas moderasi, sebentar lagi insya Allah akan terbit itu PMA terkait dengan penguatan moderasi beragama. Ya, PMA tentang penguatan moderasi beragama. Jadi mengharus utamakan moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa itu? Itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrim dalam beragama. Tidak ekstrim seperti apa nanti kita akan lihat. Ya, intinya adalah bagaimana setiap pemeluk agama di Indonesia ini, apapun sukunya, etnisnya, budayanya, pilihan politiknya, itu yang penting mau mendengar satu sama lain. Mau belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan ini. Baik itu perbedaan agama maupun perbedaan pemahaman keagamaan di antara pemeluk agama. Ya. Ini memang tidak mudah ya, karena sebagai sebuah proses tentu dia membutuhkan ilmu ya. Makanya dalam diklat ini materi moderasi beragama, pembangunan bidang agama yang muaranya pada moderasi beragama itu yang memang kita masukkan. Memang perlu kita ketahui bersama, persepsi kita harus kita samakan dulu ini. Lalu kemudian tentu membutuhkan akhlakul karimah ya. Dan tidak boleh dilakukan sembrono. Kalau sembrono nanti bisa jadi terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, tidak moderat lagi. Nah, jadi moderasi beragama itu intinya adalah bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang bisa bertindak adil, menjaga keseimbangan di tengah keragaman bangsa Indonesia yang sangat plural ini ya. Tentunya dengan harapan kita bisa mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun, dan damai ya. Itu harapannya. Sebab ini Indonesia kan kita lihat ya, sangat beragam itu. Dari Aceh sampai Papua, dari segi agama, dari segi budaya, etnik, bahasa, luar biasa. Dari pakaiannya saja kita lihat itu, mulai dari Aceh Tari Saman yang sangat rapat sekali, sampai ujung timur, Papua, itu Koteka dan lain sebagainya. Ya. Ini dari segi pakaiannya saja begitu sangat beragam. Nah,
Esensi agama itu adalah, kalau kita lihat kan, menjaga martabat manusia. Lihat maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada hifdzuddin. Ada hifdzun nafas. Nah, moderasi beragama ini sebenarnya kita ingin mengembalikan esensi agama itu. Yang memanusiakan manusia. Terlepas dari perbedaan yang ada. Walaqad karramna bani Adam. Anak keturunan Adam. Tidak peduli mau warna kulitnya apa, agamanya apa. Selama dia Bani Adam, itu sudah dimuliakan oleh Allah. Itu esensi beragama itu. Nah, pada prakteknya agama ini kan kumpulan dari teks-teks keagamaan. Yang tentu saja melahirkan multitafsir. Nah, ketika penafsiran-penafsiran itu muncul, nah disinilah sikap fanatik, ekstrim, kadang-kadang ada yang memanfaatkan agama, mengeksploitasi agama untuk kepentingannya. Nah, ini yang kita ingin kembalikan lagi. Teks itu pada konteksnya. Jadi sebenarnya ketika kita menetapkan moderasi beragama, itu sesungguhnya adalah strategi kita dalam merawat keindonesiaan yang sangat beragam ini ya. Jadi mantra kita itu adalah moderasi beragama. Ini sebagai mantra untuk merawat keindonesiaan kita yang begitu sangat beragam ini. Dan moderasi beragama ini sudah menjadi kebutuhan dunia ya. Kita lihat saja misalnya. Tahun lalu itu ada penandatanganan dokumen persaudaraan kemanusiaan di Abu Dhabi. Ini antara Paus Fransiskus Katolik dengan Syekh Ahmad Thayyib, pimpinan tertinggi Al-Azhar yang mewakili tokoh Islam ya. Dalam salah satu butirnya itu kita baca bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi dan rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ya, kita lihat meningkatnya fanatisme di kalangan kelompok kanan yang ada di Eropa itu juga Islamofobia, itu mengatasnamakan agama. Israel ketika melakukan pendudukan terhadap tanah Palestina, itu juga mengatasnamakan agama. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan katanya. Dan seterusnya. Mengatasnamakan agama. Ya. Jadi masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, yang plural dan multikultural mesti menginginkan kehidupan damai yang lebih berkeadilan. Nah, moderasi beragama ini sebagai solusi ya. Walaupun moderasi itu baru populer pada era milenium ketiga, terutama setelah 9/11 ya. Yang kemudian melahirkan berbagai aksi perang melawan terorisme, ada stigmatisasi Islam sebagai agama teroris, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun lalu PBB itu sudah menetapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi internasional. Bersamaan dengan itu Kementerian Agama, waktu itu Pak Lukman dalam Rakernas Kementerian Agama di awal tahun 2019 menetapkan sebagai tahun moderasi beragama untuk kebersamaan umat. Di situ lalu kemudian kita susun buku induk moderasi beragama, ya. Dan pada tahun 2020 masuklah dia dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Agama. Ya, istilah moderat ini memang Barat yang mempopulerkan ya, tapi apakah untuk menjadi moderat itu harus mengikuti Barat? Lalu adakah nilai-nilai moderasi dalam Islam? Nah, ini yang saya kira karena mayoritas guru madrasah, ini saya ingin menggali nilai-nilai moderasi dalam ajaran Islam ya. Nanti yang non-Muslim saya kira di luar agama Islam juga saya kira bisa menggali nilai-nilai moderasi dari nilai-nilai agamanya masing-masing ya. Saya berikan contoh yang Islam ini. Apa itu moderasi? Kita lihat dulu. Ya, itu tidak berlebihan, tidak kekurangan, sedang. Ya, kalau orang Malaysia, Brunei, Singapura menyebut moderasi itu atau moderat itu sederhana, kesederhanaan atau sederhana. Jadi rumah makan sederhana itu rumah makan moderat. Walaupun faktanya agak mahal juga itu. Nah,
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua makna yang tersedia. Satu, pengurangan kekerasan, dua, penghindaran keekstriman. Nah, disinilah lalu kemudian kita tidak menyebut moderasi agama. Karena agama itu tidak keras, agama itu tidak ekstrim. Agama itu ya pasti mengajak kepada kedamaian. Hanya persoalannya keberagamaan. Hasil tafsir terhadap agama itulah kemudian yang menimbulkan atau memicu beberapa aksi kekerasan ketika pemahamannya tidak tepat. Ya. Jadi moderasi atau penghindaran keekstriman itu bukan pada agamanya, tapi pada sikap keberagamaannya. Pemahamannya, pengamalannya, nah itu yang memunculkan ekstremisme. Nah, dari pengertian ini sebenarnya ya moderasi tadi kan disebut-sebut ya, jalan tengah. Jalan tengah itu kalau dalam bahasa Arab ya wasat. Ya, wasat, tengah itu. Maka dalam Islam kemudian kita mengenal ada konsep wasatiyah. Ya, wasatiyah. Dan kalau kita bicara wasat, di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 5 kali. Saya lihat ini kok maknanya positif semua itu ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Min awsati ma tut'imu an ahlikum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Qala awsatuhum fawasatna bihi jam'a. Ini makna-makna positif semua ini. Yang berkisar pada adil, baik, tengah, seimbang. Ya. Dan ini kan sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia. Ada wasit. Ya, dalam sebuah permainan itu kan ada wasit. Yang menamai wasit itu harus adil. Tidak boleh dia memihak kepada salah satu kontestan. Seorang wasit itu harus baik. Dia harus berada di tengah. Tidak boleh ngeblok ke kanan, nggak ngeblok ke kiri. Harus seimbang. Ya. Ada netralitas. Itu wasit. Terambil dari kata wasat dalam bahasa Arab. Nah, dalam wacana pemikiran Islam kontemporer itu ada diperkenalkan namanya konsep wasatiyah. Itu apa? Sebuah metode berpikir, bersikap, dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun, seimbang. Dalam melihat berbagai persoalan yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan. Jadi kalau misalnya nasnya itu tidak qat'i, ya, masih dhanni, terbuka untuk berbeda, terbuka ruang ijtihad. Nah, di sini tidak boleh hitam putih. Kita harus ambil pandangan keagamaan yang ya mempertimbangkan kondisi masyarakat, realitas masyarakat, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, tanpa harus melanggar. Bagaimana mengkompromikan teks dengan konteks itu. Di satu sisi kita tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama, di sisi lain penerapannya itu memperhatikan perkembangan realitas dan kondisi masyarakat. Itulah sikap wasat, sikap moderat, jalan tengah, wasatiyah, itu kira-kira itu. Kalau dalam literatur pemikiran Islam kontemporer, tawassut ini ada lawannya tatarruf, at-tatarruf ad-dini. Ekstremisme keberagamaan. Yang kalau dalam Al-Quran itu tidak ada tatarruf itu. Yang ada adalah ghulu. Yang ada adalah tanattu'. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Iyyakum wal ghulu. Ada hadis lagi halakal mutanatti'un. Ini hampir sama. Mujawazatul had. Melampaui batas. Ya, melampaui batas ekstrim itu. Batas apa? Nanti kita lihat. Di dalam Al-Quran ajakan untuk menempuh jalan tengah itu banyak sekali ya. Pada ayat surah Al-Isra itu wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ini ajakan untuk tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Ditegaskan lagi dalam Al-Furqan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi kalau membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu pelit.
Tengah-tengah saja. Wa kana baina dzalika qawama. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Lalu dalam surat Ar-Rahman itu ada was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Meletakkan timbangan. Timbangan apa maksudnya itu? Timbangan adalah simbol keadilan, simbol keseimbangan. Alla tatghaw fil mizan. Jangan lampaui itu keseimbangan, timbangan, keadilan. Tegakkan dia, wa aqimul wazna bil qisti. Dan jangan curangi, wala tukhsirul mizan. Ya. Dan para rasul itu selain Alkitab, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Prinsip keadilan, keseimbangan. Di sini bukan timbangan ya, masa rasul-rasul diberi kitab suci dan timbangan. Ya. Yang dimaksud adalah kitab suci dan ajaran untuk berlaku adil, menjaga keseimbangan. Liyaquman nasu bil qist. Ya. Itu beberapa ajaran yang kita temukan dalam Al-Quran agar kita ini menempuh jalan tengah. Jalan yang moderat, tidak berlebihan. Mari kita kenali bagaimana ciri-ciri moderat itu. Kalau tadi saya katakan dalam memahami teks-teks keagamaan kita harus memahami realitas masyarakat ya. Masyarakat kita ini sudah berubah, berbeda dengan pada masa Rasulullah, pada masa para sahabatnya, maka tidak bisa ya fatwa-fatwa keagamaan terutama menyangkut masalah muamalat, kehidupan bermasyarakat yang sangat dinamis, tidak bisa kita ambil plak begitu saja dari kehidupan di masa lalu. Nah, realitas sudah berubah. Contoh paling konkret adalah kalau dulu dalam sejarah Islam itu pernah diterapkan sistem pemerintahan khilafah, mari kita lihat dalam konteks masyarakat modern sekarang ini yang sudah terpecah-pecah menjadi negara bangsa ya, yang berdaulat, apakah memungkinkan bagi dunia Islam untuk kembali menerapkan sistem khilafah di bawah kepemimpinan tunggal? Saya kira hanya akan bermimpi. Kalau mau memaksa Raja Arab Saudi, memaksa Raja Yordania, Presiden Suriah untuk tunduk kepada Presiden Jokowi selaku pemimpin negara Muslim terbesar di dunia. Begitu juga karena di Saudi ada 2 tanah suci. Apakah mau presiden atau raja, sultan negara-negara Islam lainnya yang jumlahnya 57 untuk tunduk ke sana? Rasanya tidak mungkin ya untuk mewujudkan kepemimpinan tunggal bagi dunia Islam. Kalau khilafah dimaknai demikian, ya. Jadi realitas sudah berubah. Yang kedua, kita pahamilah prioritas ya. Misalnya ya sekarang ini contoh dalam haji lah ya. Haji itu wajibnya itu kan hanya sekali ya dalam seumur hidup itu. Kemudian haji yang kedua, ketiga itu sudah sunnah hukumnya itu. Tapi banyak orang yang mengulang-ulang pergi haji itu. Padahal tetangga-tetangganya miskin, kelaparan. Mana yang harus didahulukan itu? Antara melakukan yang sunnah atau membantu tetangga yang kelaparan. Saya kok memandang ini yang wajib untuk dilakukan gitu. Jadi mari kita kenali prioritas deh. Ya. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan individu, kita harus pahamlah ada sunnatullah ya, sunnatut tadarruj. Segala sesuatu itu bertahap ya. Allah menciptakan langit dan bumi aja fi sittati ayyam. Padahal kan bisa kun fayakun itu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita ada proses yang harus kita tempuh. Maka ya kalau mau menerapkan syariat Islam itu jangan langsung yang ada ini kita bongkar, kita runtuhkan, lalu kita ganti. Ya tidak bisa begitu. Mari kita tempuh tahapan-tahapannya. Dalam sebuah negara hukum tentu ada proses langkah-langkah yang konstitusional. Mari kita tempuh itu. Ya, hargai proses itu ya. Jangan kemudian ambil jalan pintas potong kompas. Ya, yang terjadi adalah kekacauan. Memudahkan dalam beragama.
Ya, jangan bikin orang susah deh. Kalau ada pandangan yang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, kasih yang paling gampang lah. Jangan paksa orang untuk selalu tidak boleh. Jadi kemudian ya orang yang moderat itu pasti mau dialog ya, mau mendengar ya. Dia terbuka dengan dunia luar ya. Walaupun tanpa harus setuju, ya toleransi itu kan begitu ya. Toleransi itu adalah menghargai, menghormati sikap dan pandangan orang lain yang berbeda dengan kita, walaupun kita tidak setuju. Saya banyak tidak setuju dengan prinsip-prinsip keyakinan saudara-saudara kita umat Kristiani. Ya, tapi kita hormati mereka yang punya keyakinan itu. Itulah toleransi. Ya. Nah, kalau dalam memahami teks-teks keagamaan, sikap moderat itu bisa kita tunjukkan ya. Orang bisa bersikap moderat itu kalau memahami teks keagamaan secara komprehensif, secara menyeluruh, tawazun, mendalam. Ini kan yang banyak orang ekstrim itu karena tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis, lalu kemudian tahunya pun dari terjemahan, lalu kemudian itu ditelan mentah-mentah. Sikap ekstrim itu muncul dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang tidak komprehensif, parsial, harfiah, tekstual. Ya. Harus paham maqasidus syariah di balik itu apa. Ya. Harus kita paham sabab wurudnya itu apa, sabab nuzulnya apa. Gitu ya. Dan juga jangan jumud pada apa yang ada di masa lalu. Dinamika masyarakat itu berkembang begitu sangat cepat ya. Sehingga kita harus bisa memadukan antara yang ada dalam tradisi turas kita dengan persoalan-persoalan kontemporer yang sedang kita hadapi. Al-jam'u bainal asalah wal mu'asarah. Atau dalam rumusan NU itu adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan orisinalitas, identitas kita, tapi pada saat yang sama kita tidak eksklusif. Kita juga terbuka untuk menerima berbagai perkembangan selama tidak mengorbankan prinsip-prinsip ajaran kita. Karena ajaran-ajaran kita ini kan ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat, ada yang sakral, ada yang profan. Yang sawabit ini jangan ditawar-tawar. Tapi yang mutaghayyirat, yang ranahnya sangat luas sekali, mari kita hargai perbedaan yang ada di situ ya. Saya kira itu untuk menjadi moderat kita harus begitu ya. Nah, sebaliknya yang ekstrim ini ya fanatisme berlebihan. Saya tidak mengatakan orang beragama nggak boleh fanatik. Nggak, beragama itu harus fanatik. Tapi fanatisme yang berlebihan itu yang nggak boleh. Mengatakan agamanya yang paling benar itu harus, ya, nggak boleh saya setengah-setengah. Ajaran saya benar, yang itu benar juga enggak. Yang kita harus fanatik dengan ajaran kita. Kebenaran yang kita yakini, tapi akan menjadi berlebihan ketika kita merendahkan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, merendahkannya dan lain sebagainya. Itu yang berlebihan. Kemudian ketika menyikapi perbedaan, fanatisme itu ditunjukkan, dia tidak mau mendengar pokoknya. Dia tidak mau menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Itu fanatisme yang berlebihan. Tidak siap menerima perbedaan. Bahkan kadang-kadang ngasih fatwa itu yang susah-susah. Padahal Nabi itu kalau disodorkan satu persoalan di situ ada 2 pandangan, yang satu susah, yang satu mudah, dia kasih yang lebih mudah. Ya. Jadi kalau dalam perjalanan itu, dalam safar itu kita boleh untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa, jangan lalu katakan, jalan segitu saja sudah ngambil rukhsah, tidak puasa, tipis imanmu. Jangan begitu. Ya, itu pilihan. Pilihan yang paling mudah lah. Kasih orang itu. Kalau untuk orang lain jangan persulit. Kalau untuk diri sendiri bolehlah. Mau mengambil yang susah-susah gitu. Tapi kalau untuk orang lain, kita terutama ini yang menjadi guru, menjadi dai dan lain sebagainya, bikin orang mudah dalam beragama. Yassiru wa la tu'assiru. Yassira wa la tu'assiru. Basyira wa la tunaffiru. Jangan bikin orang takut. Bikin orang senang. Ya.
Nah, orang-orang yang ekstrim itu biasanya juga memandang orang lain karena menganggap dirinya paling benar, sudah. Itu biasanya ngelihat orang lain itu dengan kacamata hitam. Seuzon aja. Calon ahli neraka. Tipis imannya. Ndak nyunah itu. Dan seterusnya. Nah, lebih parah lagi itu kalau sampai pada tingkat mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu beberapa ciri dari sikap moderat dan ekstrim yang mungkin kita bisa tarik ya dari contoh-contoh di dalam ajaran Islam. Kita kembali lagi kepada moderasi beragama ini. Ya. Jadi bagaimana strategi penguatan moderasi beragama ini? Ini yang harus kita tempuh bersama ya. Pertama ya kita membangun kesadaran bersama. Maka dalam diklat ini ada materi tentang pembangunan bidang agama yang kalau saya diminta mengisi itu selalu tentang moderasi beragama. Karena kita ingin menjadikan moderasi beragama ini sebagai cara pandang bersama. Ya, cara pandang bersama. Nah, infrastrukturnya sudah kita siapkan dalam RPJMN 2020-2024 sudah ada ketetapan tentang itu. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Lalu turunannya adalah Renstra Kementerian Agama. Lalu kemudian sudah kita siapkan juga buku moderasi beragama itu. Yang harus punya itu. Ya, baca itu. Dan tentunya ya kita harus menunjukkan keteladanan perilaku ya. Jadi dalam memutuskan itu ya harus adil, seimbang lah gitu ya. Nah, dari situ kita harapkan masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, unggul itu bisa terwujud ya. Kita harapkan begitu. Nah, kalau kita bicara moderasi beragama itu tentu tidak lepas dari KP1, KP2, KP3, KP4, KP5 ini. Ya, lihat penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama jalan tengah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, itu pertama Presiden sudah menetapkan RPJMN 2020-2024. Tentu Kemenak harus mengawal kebijakan dan regulasi tersebut. Ya, kita sudah buat, kita sudah rumuskan program dan kegiatan, tinggal kita sebagai stakeholders, ASN Kementerian Agama harus melakukan kampanye publik, public campaign ini perlu. Jadi harus produksi konten sesuai sasaran. Kalau sekarang ini anak-anak muda, anak-anak milenial yang sangat akrab dengan media sosial, mari kita sebarkan konten-konten positif ya, yang memperkuat moderasi beragama itu. Mari kita perkuat ruang publik itu medsos. Jadi kalau sekarang peserta diklat ada 30 orang, 40 orang, satu hari menyebar konten positif 2, 3 saja sudah berapa itu di lingkungan kita. Saya kira itu paling paling sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk memperkuat moderasi beragama ini. Jadi sekali lagi sebenarnya moderasi beragama itu atau penguatan moderasi beragama sesungguhnya bertujuan ya untuk menyelaraskan visi beragama dan bernegara ini. Jangan pertentangkan antara agama dengan negara. Jadi Indonesia ini sudah hasil kompromi yang sangat indah sekali oleh para pendiri bangsa kita ini. Yang juga para ulama, para pejuang, bagaimana mereka bisa menyelaraskan keberagamaan dengan kebernegaraan. Ya. Saya kira itu 45 menit paparan saya. Saya berharap kita bisa berdiskusi, berdialog untuk mendalami materi-materi tadi ya. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan, yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Mukhlis. Ya. Saya kira masukan dan muhadharah yang luar biasa hari ini kita dengarkan dari Pak Mukhlis. Paling tidak ada dua yang menurut saya sangat urgen di kehidupan keberagamaan kita di Indonesia. Intoleransi dan ucapan-ucapan kebencian yang sekarang ini sangat marak sekali di lingkungan kita, dan itu menjadi tugas yang cukup berat ya bagi kita. Utamanya sekarang ini didukung dengan semangat beragama yang sedang menggebu-gebu ya. Di Indonesia ini menjadi lahan subur ya. Jadi lahan subur untuk munculnya paham-paham atau sikap-sikap keberagamaan yang cenderung ekstrim karena kemungkinan yang dikatakan tadi keterbatasan bacaan atau keterbatasan pendalaman-pendalaman
tentang teks dan paham-paham keagamaan yang harusnya lebih lengkap didapatkan. Itu menjadi tugas bersama, utamanya di lingkungan Kementerian Agama, para guru terutama juga menjadi kunci dalam hal untuk menyebarkan moderasi beragama ini. Baik, nanti untuk buku moderasi beragama nanti akan kita sharekan Pak di grup biar mereka juga bisa membaca. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman yang ingin memperdalam dan menanyakan berkaitan dengan moderasi beragama ini, mumpung kita bersama-sama pakarnya ada di sini. Oh, kami persilahkan. Siap, dari Sutarman Kendal, Pak. Pak Sutarman Kendal, berikutnya siapa lagi? Bu Asih ya? Khairul Anwar, Pak. Pak Khairul Anwar. Oke, tiga dulu. Yang pertama Pak Sutarman, kami persilakan Pak Sutarman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan Pak Kepala Balai Diklat dan Widya Iswara. Ini Pak, langsung saja ini berkaitan dengan di tempat kami. Di tempat kami ini memang ya satu kampung itu berbagai macam aliran lah. Jadi kalau kita mengadakan misalkan mau share apa, mau mengadakan kegiatan misalkan tahlil, mau apa, itu dikatakan kan bid'ah, terus tidak ada dasar hukumnya, nanti di HP itu juga semacam itu, saling menyerang lah gitu. Nah, ini kan kalau memang memberikan pengertian hal-hal yang demikian, apalagi dia ini barusan istilahnya hijrah dari satu aliran ke aliran yang lain, sehingga mereka menjadi agak keras. Nah, ini memang mengatasinya agak sulit. Ini saat ini yang berkembang di masyarakat itu semacam itu, Pak. Semacam itu, dan ini nyata kita hadapi, tidak hanya istilahnya sebagai wacana saja, tapi memang nyata. Dan apalagi kalau lewat medsos itu, kalau sudah ini disahihkan oleh Al-Albani, ini yang memang mereka pakai senjata untuk menyerang, padahal memang kalau kita telisik, kita telusur, memang mereka ya kurang paham dari awalnya, karena begitu sudah tua baru mengikuti itu ya, aliran itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sutarman. Berikutnya Bu Asih, kami persilakan. Dihidupkan dulu mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi sejujurnya untuk moderasi beragama ini suatu hal yang baru buat saya begitu. Dan kemarin Pak Masusi sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis itu kemarin juga menyampaikan bahwa salah satu tema yang diusung ketika diklat itu adalah ini, moderasi beragama. Sehingga ketika pagi ini mendapatkan materi ini, sedikit banyak kemudian saya belajar. Bahkan tadi kemudian juga sempat Google lebih jauh apa itu moderasi beragama, dan tadi oleh Pak Yatno akan di-share materinya ya, sehingga insya Allah nanti bisa dibaca-baca begitu. Itu terus kemudian kaitannya dengan, karena ini suatu hal yang baru, saya menyimpulkannya atau kemudian muncul pertanyaan di saya, ini pada dasarnya apa perbedaan antara moderasi beragama ini dengan toleransi beragama? Hanya itu aja. Maksudnya kalau toleransi beragama selama ini kan kita sudah sangat memahami. Nah, apakah memang ada perbedaan atau ya pada dasarnya itu sama dengan toleransi beragama? Itu aja pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asih. Selanjutnya Pak Khairul Anwar. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis Hanafi. Untuk saya, karena kita langsung berada di masyarakat ini Pak, masalahnya ada yang beberapa yang masih Islamnya itu masih Islam simbolis, sehingga begitu ada simbol-simbol tertentu merasa dirinya juga paling benar ataupun paling sunnah ini. Karena kita sadar bahwa untuk Islam saja itu sudah berbagai macam aliran Pak ini, sehingga di masyarakat pernah juga ada
tidak hanya di Islam saja, dalam satu wilayah yang kita huni, terjadi beberapa yang sering menanyakan sesuatu yang mereka peroleh dari, ya katakanlah, dia gayanya adalah Mbah Google, ataupun media yang merupakan sekarang itu banyak sekali tausiah ataupun fatwa-fatwa yang mungkin mereka berdasarkan apa yang dia peroleh. Bahkan ada juga yang langsung datang dari satu wilayah karena dia sudah merasa sudah hijrah, akhirnya menyebarkan sesuatu sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat itu, Pak. Sehingga banyak yang menurut ini kok boleh, menurut ini tidak. Nah ini kami sendiri agak kerepotan dalam menanggapi itu, sehingga yang sudah tertata rapi, pernah hampir saja itu satu rumah punya Pak Kadus itu hampir dibakar oleh massa yang memang fanatis ke arah situ, Pak. Sehingga kami sebagai BPD waktu itu menengahi untuk Pak Kadusnya untuk mengundurkan diri daripada nantinya itu anak buahnya tidak mau diajak bekerjasama. Ini menjelaskan kepada masyarakat yang tadi Bapak katakan sebagai untuk moderasi beragama itu yang harusnya seperti apa, bagaimana teknisnya. Karena kalau secara teknis satu ataupun di pengajian kadang juga ya kayak kemarin sampai terjadi waktu ada di Lampung itu ada juga karena ukhuwahnya itu yang kurang baik. Sehingga kalau menurut saya itu karena ukhuwah basyariahnya itu, kemanusiaannya itu yang sekarang sangat-sangat menurun. Dan bagaimana memberikan pencerahan pada mereka agar bisa betul-betul paham mengenai Islam yang sebenarnya, Islam yang katakanlah bisa dikatakan saat ini pemahamannya. Karena kalau ada orang tua juga yang tidak mau berubah, pokoknya seperti ini. Kalau tidak seperti ini berarti sudah tidak menghargai yang telah lalu ataupun mbah-mbahnya yang terdahulu. Itu yang sulit sekarang. Sementara di sisi lain anak mudanya begitu bersemangat ingin merubah, tapi yang tua-tua itu pengennya masih bersikeras dengan pendiriannya. Dan bagaimana menyatukan hal tersebut untuk bisa kami yang berada di bawah itu bisa mendamaikan keduanya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak Muflis. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan ya, baik itu sharing pengalaman maupun persoalan yang dihadapi dalam keseharian. Kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Sutarman lalu Pak Khairul Anwar ya, itu sebenarnya semakin meneguhkan ya mengapa penting moderasi beragama itu. Karena memang itu faktanya, itu realitas yang kita hadapi. Bukan cuma Pak Tarman, Pak Khairul Anwar yang menghadapi itu, saya pun menghadapi itu. Bicara teori moderasi beragama itu 2 jam, 3 jam mudah itu. Tapi begitu menghadapi persoalan-persoalan itu, memang tidak semudah kita berbicara teori ya. Nah, kita tentu sebagai stakeholders ya, sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan, tentu tadi saya katakan harus memberikan keteladanan. Keteladanan dan bagaimana kita melakukan campaign moderasi beragama ini. Nanti saya akan singgung juga apa yang ditanyakan oleh Bu Asih itu ya. Apa bedanya moderasi beragama dengan toleransi gitu ya. Jadi memang salah satu yang melatar belakangi mengapa moderasi beragama ini kita wacanakan ya, bahkan kita tetapkan sebagai sebuah strategi, itu karena salah satunya juga ya, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, alurnya itu ya terkait dengan revolusi mental dan seterusnya, ini karena kita hidup sekarang ini di era disrupsi. Kita hidup di era digital. Kita hidup di era yang disebut dengan Internet of Things. Segala sesuatu terikat dengan internet ya. Yang banyak merubah perilaku kehidupan masyarakat kita termasuk kehidupan keagamaan. Terdisrupsi semuanya itu. Kalau kita lihat saja misalnya bagaimana sebuah aplikasi Gojek itu bisa meluluh lantakkan bisnis taksi di Jakarta itu. Hilang sekarang itu. Hanya perusahaan taksi yang besar saja yang kemudian mau berkolaborasi dengan teknologi modern itu yang masih bisa eksis ya. Yang lainnya sudah didominasi oleh kendaraan
taksi online. Ya, yang buat aplikasi itu yang Mas Menteri itu, dia tidak punya pangkalan mobil, dia tidak punya mobil itu. Tapi dengan internet dia bisa terjadi disrupsi dalam dunia transportasi ya. Dalam dunia komersial, belanja itu Matahari, Ramayana, banyak yang kolaps itu. Ibu-ibu model dasteran saja di rumah bisa dagang, omsetnya ratusan juta itu dengan online itu. Nah, termasuk dalam kehidupan keagamaan, tidak terkecuali. Tadi yang Pak Khairul Anwar katakan ya, sekarang ini orang belajarnya itu dari media sosial. Jadi, nah itu tadi maka saya katakan penting sekali kita mengisi konten-konten positif di media sosial, karena sekarang ini kebenaran di era disrupsi ini, kebenaran itu yang menentukan bukan lagi otoritas keilmuan, kealiman, kesalehan. Dilihat dari belajarnya itu di Mekah 15 tahun, di Kairo 20 tahun, orangnya soleh, berjubah. Tidak lagi hanya itu sekarang itu. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh siapa yang paling menguasai ruang publik. Yang jadi panutan anak-anak muda sekarang adalah siapa yang paling banyak viewernya, siapa yang paling banyak followernya, yang subscribernya itu sudah jutaan. Itu yang menentukan kebenaran sekarang itu. Ya. Jadi era disrupsi dalam kehidupan keagamaan itu betul-betul terjadi ya. Jadi di sanalah mereka belajar agama sekarang itu. Tidak lagi mencari syekh-syekh yang itu, tidak hanya itu. Maka jangan heran kalau kita baca Indonesian Millennial Report tahun 2019, masih bisa di googling ya. Indonesian Millennial Report. Itu dari 63,4 juta milenial yang usianya itu antara 20 sampai 38 tahun, ya, 19,5% dari angka itu yakin bahwa Indonesia ini akan baik kalau menggunakan ideologi khilafah. 19,5. Artinya apa? 1 dari 5 warga milenial yang jumlahnya 63,4 juta punya keyakinan begitu. Apakah mereka paham tentang khilafah itu? Belum tentu. Itu karena campaign para pengusung khilafah itu sangat menggugah hati di media sosial. Ya, ustadz-ustadznya good looking ya. Menarik itu. Tampilannya itu, belum tayangan-tayangan videonya. Ya, sementara kiai-kiai itu sekalinya ngaji online itu nggak keruan gambarnya, tampilannya, misalnya. Mohon maaf ya, walaupun sekarang sudah banyak yang keren-keren itu ya. Tapi lihat anak-anak muda itu, sehingga kemudian menarik, orang simpati, sehingga diterimalah itu sebagai sebuah kebenaran ya. Itu kita harus sadar bahwa kita hidup di era disrupsi karena Internet of Things itu. Termasuk dalam bidang kehidupan keagamaan. Jadi inilah yang membuat tantangan kita itu semakin berat. Tantangan kita semakin berat. Maka perlu moderasi. Jadi kalau saya masuk kepada pertanyaan Bu Asih, kalau toleransi itu lebih bersifat pasif. Menghargai, menghormati sikap dan pandangan orang lain yang berbeda dengan kita walaupun kita tidak setuju. Itu satu langkah yang sangat baik sekali, itu memang harus begitu kalau mau menyikapi keragaman supaya ini semua tetap tumbuh damai, ya. Tapi kita ingin melangkah lebih jauh lagi. Apa itu? Memoderasi keberagamaan yang sudah nampak ekstrimnya ini. Ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Sampai ada yang mengatakan sekarang ini kalau pernikahan itu ya auma malakat aimanukum milkul yamin. Itu bisa dengan siapa saja itu kita. Dengan malaktuka nafsi udah selesai itu barang itu. Karena itu yang terlalu ke kiri. Yang terlalu ke kanan banyak sekali itu. Nah,
Bagaimana sekarang yang sudah di kiri itu kita ajak ke tengah sedikit. Yang sudah terlalu ke kanan kita ajak ke tengah sedikit. Supaya mau sama-sama ini kita. Supaya harmonis, supaya seimbang ini kehidupan kita ini. Dengan warna-warni yang ada itu. Jangan sampai terlalu didominasi oleh yang ke kanan. Tidak bagus juga. Yang kiri terlalu mendominasi juga nggak bagus. Ya. Jadi moderasi beragama itu lebih aktif. Sama tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan beragamaan yang rukun, damai, toleran, harmoni. Sama tujuannya itu. Tapi moderasi itu mari kita berperan aktif, itu menyadarkan. Yang sudah terlalu ke pinggir kita ajak ke tengah sedikit ini. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu, ya kita harus, tadi saya katakan, kita harus punya ilmunya ini ya. Ya, jadi tentu kita tidak ingin membolehkan semuanya, ya, dengan moderasi itu ya. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati, tidak berlebihan. Silahkan Anda fanatik dengan pandangannya masing-masing, tapi jangan sampai fanatisme itu menafikan orang lain, menganggap Anda sendiri yang berhak untuk hidup di Indonesia ini. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau sudah sampai menafikan, sampai mendiskreditkan, sampai diskriminasi, itu sudah berlebihan itu ya. Itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi itu semua? Ya, tadi saya katakan memang kita perlu ilmu ini ya. Pertama, mari kita pahami bersama ini ya, misi kita untuk melakukan penguatan moderasi di tengah masyarakat yang sudah sedemikian rupa. Kemudian fahami persoalan-persoalan itu, ya. Jadi tentu kita paham ya bahwa masing-masing itu tentu punya landasan. Akan lebih bijak lagi kalau kita bisa menjelaskan argumen, pandangan-pandangan yang sangat beragam itu, kemudian menyadarkan mereka dengan fiqhul ikhtilaf. Bagaimana menyikapi keragaman ini? Anda benar, ya. Ini benar, ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Ini kan yang ada orang tanggal 10 Muharram mau menyelenggarakan Lebaran anak yatim dibubarkan. Nah, itu kan sudah berlebihan, ya. Karena yang merayakan Lebaran anak yatim itu punya dalil, punya dasar, yang ingin melarang ini juga untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, itu mengikuti sunnah plek apa adanya, tapi ini juga ingin sama-sama menunjukkan cintanya juga kepada Rasulullah. Ana wa kafilul yatim, misalnya gitu. Kenapa dua-duanya ingin mewujudkan cintaan pada Rasul tuh sampai tawuran, sampai benturan gitu ya. Untuk sama-sama ingin menunjukkan cintanya. Jadi saya kira itu yang perlu digugah ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ya. Tentu masing-masing level ada cara komunikasi sendiri. Saya terus terang juga hidup di lingkungan yang mungkin sama dengan Mas Sutarman ya. Di sebuah komplek yang sangat beragam sendiri. Tidak mudah bagi saya untuk meyakinkan mereka gitu ya. Karena mereka juga punya panutan. Yang bagi mereka itu mungkin kita sudah ditahzir. Apa tahzir itu? Jangan dengar itu. Padahal yang diikuti itu kita tahu ngajinya di mana sampai di mana. Ya, tapi itulah kalau sudah fanatisme, ya tinggal bagaimana kita menahan itulah supaya tidak sampai terlalu berlebihan. Ya, sampai tidak berlebihan. Ya, kalau dalam hubungan sehari-hari kita berusaha lah untuk hidup bersama-sama, tapi jangan sekali-sekali cinggung kalau sudah masuk ke situ. Saya kira dengan begitu kita bisa, jadi jangan berangkatlah dari kesamaan, berangkatlah dari titik kesamaan. Ya, kalau kita hidup bertetangga, sudahlah. Kalau mau kerja bakti, ayo turun kerja bakti, nggak usah singgung-singgung soal itu. Ya, supaya kita bisa hidup rukun ya. Ya itu. Jadi mulailah dari titik persamaan, jangan berangkat dari perbedaan. Tidak akan ketemu itu. Karena yang beda itu tidak bisa disamakan itu.
Ya. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kalau kata Imam Rasyid Ridha itu. Mari kita berangkat dari titik persamaan. Kita bekerja samalah dalam hal-hal yang kita sepakati ya. Perlu kerja-kerja sosial di lingkungan. Ayo kita sama-sama. Ada penyaluran bantuan ini itu dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kalau dalam hal-hal yang kita berbeda, udahlah kita maklumi sajalah. Mau kita bilang apa juga dia tidak akan dengar gitu ya. Saya kira itu. Ya. Jadi Pak Mukhlis, rasanya menjadi duta moderasi itu juga sangat berat karena mungkin di lingkungan kita akan orang yang membawa atau mempunyai sikap moderasi itu bisa dianggap orang yang kompromistis, mudah kompromi dan mungkin bisa juga dianggap imannya nggak kuat atau nggak kafah dan lain sebagainya. Itu menjadi serangan mereka untuk teman-teman yang menyuarakan moderasi beragama itu. Dan saya sangat setuju bahwa saat ini kita memang harus perangnya, bergeraknya kampanyenya adalah di internet dan media sosial. Karena mereka sudah membombardir kita tentunya dengan hal-hal itu dan teman-teman guru sudah kita bekali nih bagaimana membuat website, bagaimana mengupload konten-konten dan menampilkan atau mempublish konten-konten yang baik tentang keagamaan di dalam media-media sosial. Baik teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Mukhlis masih ada waktu Pak? Silakan. Ya, silakan. Kalau masih ada yang pengen diperdalam. Kesempatan bagus Bapak Ibu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa berdialog dengan beliau. Atau cukup? Ya, silakan. Ya. Kalau tidak ada, bisa kita. Ya, baik. Rasanya teman-teman sudah menangkap seluruh materi yang disampaikan Pak Mukhlis. Baik di ini saya lihat ada yang di tempat, ada yang di perjalanan juga, dan di berbagai tempat kayak ini. Saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukhlis yang telah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan moderasi beragama. Saya harap ini menjadi bekal kita bersama untuk mengawal umat kita mencapai bernegara yang berdaulat sekaligus beradab. Ya. Karena itu dan guru ini sangat menentukan sekali, bisa memberikan masukan-masukan input yang bagus kepada siswanya. Dan tentunya ini bisa diawali dari pembelajaran-pembelajaran yang kita desain yang sesuai dengan moderasi beragama. Karena itu kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita terima kasih yang banyak-banyak kepada Pak Mukhlis. Kita doakan semoga tetap sehat dan membimbing kita bersama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak Mukhlis. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Kepala Balai juga terima kasih, Bu Kasih dan semuanya. Teman-teman, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadinya dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansari. Ya, makasih semua ya. Terima kasih.